Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam channel Hanung Prastia. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi mengenai sampel penelitian. Sebelum mengikuti materi ini sampai selesai, kami persilahkan Anda untuk like dan subscribe supaya kami penuh semangat untuk berbagi dan membuat materi-materi yang bermanfaat. Ya, sampel penelitian. Kalau Anda lihat di sini ada gambar bumi, globe, ada kaca pembesar. Dia melihat di sini beberapa gambar yang seolah-olah ini mewakili bagian apa yang ada di bumi. Ya, sampel. Ini sampel. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama. Ya, maksudnya bersifat representatif ya, dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel ini berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Ya, jadi untuk mendapatkan ini sampel ini ada tekniknya. Ketika tekniknya salah, maka hasilnya juga tidak akan valid. Nah, ini contoh dari populasi yang besar, ya, kemudian diambil hanya beberapa saja, ya, diambil beberapa saja. Dan ini sampel yang kecil ini mewakili gambar yang besar ini, sampel yang populasi yang ada. Dan sampel memang merupakan sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Sampel digunakan jika populasi yang diteliti besar. Dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi. Kendala tersebut dapat terjadi karena apa? Karena adanya keterbatasan biaya, karena adanya keterbatasan tenaga, karena adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti. Waktu misalnya karena ini untuk studi, karena ini harus cepat-cepat selesai, karena ini ada biayanya terbatas, karena yang mengerjakan orangnya terbatas misalnya. Dan sampel yang akan digunakan dari populasi, ya sampel yang akan digunakan di sini harus benar-benar dapat mewakili populasi yang diteliti. Ya, ini saya gambarkan, saya analogkan dengan masakan ya. Jadi orang tua kita itu sudah pintar mengambil sampel. Ketika orang tua kita itu masak, ya, ibu masak, atau seorang chef memasak, seorang koki memasak, dia juga menggunakan sampel untuk menilai kualitas masakannya. Ketika seorang koki memasukkan garam, dia akan mencicipi. Nah, mencicipi ini menggunakan sampel. Dia mengatakan masakan ini kurang asin atau cukup asin atau sedang. Ini tidak perlu menghabiskan masakan satu kuali, tetapi cukup 1 sendok. Agar sampel yang dia pakai bisa mewakili 1 kuali, maka masakan itu akan diaduk sampai rata, kemudian dia hanya ngambil 1 sendok saja. Nah, itu analogi yang sederhana. Analogi yang sederhana. Tidak perlu mencicipi 1 kuali, tapi hanya cukup 1 sendok. Kualitas rasa 1 sendok ini mewakili kualitas rasa 1 kuali. Nah, ini ada gambar lagi. Jadi sampel adalah bagian kecil dari populasi. Ya. Sampel adalah sebagian dari populasi terjangkau yang memiliki sifat yang sama dengan populasi. Kalau kata Prof. Suharsimi Arikunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut sebagai penelitian sampel. Pada tahun 2013, Profesor Bismamurti dalam bukunya juga menuliskan bahwa sampel merupakan subset yang dicuplik dari populasi yang akan diamati atau diukur peneliti. Jadi ini dicuplik, sampel ini dicuplik dari populasi. Dan
Peneliti mengamati cukup dari sampelnya sini, mengukur juga cukup sampelnya ini. Tidak perlu semua yang ada. Ya. Sampel merupakan subset yang dicuplik dari populasi yang akan diamati atau diukur oleh peneliti. Ada juga ahli lain mengatakan, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu, sehingga dapat mewakili populasinya. Ya. Ini saya tunjukkan gambar orang yang banyak sekali. Seorang peneliti ketika memiliki alat ukur yang satu kali mengerjakan bisa menghabiskan waktu katakanlah 30 menit. Kalau orangnya sebanyak ini, tentu dia butuh waktu yang panjang. Nah, untuk itulah perlu digunakan sampel. Sampling adalah kegiatan menentukan sampel. Sebuah penelitian tidak perlu melibatkan semua populasi. Dengan pertimbangan akademik dan non-akademik, populasi dapat diwakili oleh sebagian anggotanya yang disebut sampel. Meskipun demikian, hasil penelitian tidak akan berkurang bobotnya. Sebuah penelitian tidak akan berkurang akurasinya. Mengapa? Karena sampel memiliki karakter yang sama dengan populasi. Sehingga informasi yang digali dari sampel sama dengan karakter yang berlaku dalam populasi. Ya, sampling tidak mengurangi bobot hasil penelitian. Bobot hasil penelitian akan tetap terjamin asalkan sampling dilakukan dengan benar. Ya, ini sejalan dengan pengertian bahwa sampel merupakan nilai-nilai yang menggambarkan karakteristik sampel sebagai nilai statistik sampel itu. Hal itu berarti bahwa hasil yang disimpulkan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel ini akan mewakili populasi. Atau dengan kata lain, inferensi statistik akan menjamin bobot hasil penelitian. Ya, ada alasan pertimbangan penggunaan dan pengambilan sampel penelitian. Alasannya ada beberapa, ada 4 ini saya sampaikan ya. Ada 4 hal. Yang pertama adalah biaya. Besaran jumlah anggota sampel dalam penelitian ini berimplikasi pada biaya. Sehingga yang pertama adalah alasannya penghematan biaya. Pelibatan jumlah anggota populasi yang besar ini memerlukan biaya yang lebih besar daripada pelibatan jumlah anggota populasi yang kecil. Dengan mengambil sebagian anggota populasi, maka penghematan biaya dapat dilakukan. Makin sedikit jumlah anggota yang diambil sebagai sampel, maka makin banyak penghematan yang dapat dilakukan. Ya. Jadi yang pertama adalah alasan biaya. Yang kedua adalah waktu. Ini, waktu. Dengan sampling, waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian dapat dihemat. Ya, waktunya dapat dihemat. Waktu yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan sampel lebih sedikit daripada waktu penelitian yang tidak menggunakan sampel itu berbeda. Ya, berbeda. Sampelnya sedikit, waktunya juga akan lebih cepat dibanding kalau sampelnya banyak. Hal itu juga berarti bahwa makin sedikit sampel yang dilibatkan, maka makin banyak waktu yang dapat dihemat. Ya. Selain itu, yang ketiga adalah penghematan tenaga. Ya, ini tenaga, penghematan tenaga. Ya. Dengan menggunakan sampling, maka tenaga yang dibutuhkan untuk penelitian dengan sampling lebih sedikit dibandingkan dengan yang tanpa sampling. Ya. Makin sedikit sampel yang dilibatkan, maka tenaga yang dibutuhkan juga makin sedikit. Ya. Yang selanjutnya, ini keempat, adalah jaminan ketelitian dan bobot hasil. Dalam kaitan dengan jaminan ketelitian, sampling memungkinkan hasil kerja penelitian lebih intens dan lebih teliti dibandingkan dengan tanpa sampling.
Kegiatan penelitian dengan menjangkau subjek yang sedikit ini memungkinkan diperolehnya banyak informasi yang relatif mendalam dibandingkan dengan subjek penelitian yang besar. Ya, memang ada prinsip dasar bahwa makin besar jumlah sampel itu hasilnya makin baik. Sebagai contoh ketika kita akan meminta pendapat masyarakat di Jawa Tengah terhadap kepemimpinan seorang tokoh, ya misalnya. Ketika kita bertanya ke semakin banyak orang, itu akan menjadi semakin valid pendapatnya. Paling tidak di mata orang di Provinsi Jawa Tengah itu. Ya, jadi ini prinsip. Makin heterogen populasi, makin besar jumlah sampel. Ya. Dan untuk mengambil ini juga perlu pertimbangan bahwa derajat keseragaman populasi perlu dipertimbangkan. Presisi yang dikehendaki, rencana analisis, tenaga yang ada, biaya yang diperlukan, dan waktu yang ada. Ya. Bagaimana proses pengambilan sampel itu? Proses pengambilan sampel ini berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi. Generalisasi terhadap apa? Generalisasi terhadap populasi yang diwakili, sehingga sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi dari mana data diambil secara langsung. Ya. Sebagai contoh begini, saya melakukan penelitian terhadap masyarakat di sebuah provinsi mengenai pandangannya masyarakat di provinsi itu terhadap kepemimpinan gubernur. Saya tidak mewawancarai semua masyarakat di provinsi itu, tapi saya hanya mengambil sampel. Misalnya di setiap kabupaten kita terwakili. Nah, dari sampel yang ada kita generalisasi. Maksudnya apa? Menarik kesimpulan dari suatu hal yang jumlah elemennya lebih sedikit ke suatu hal yang jumlah elemennya lebih banyak. Populasi tadi dipakai untuk menyimpulkan hasil penelitian itu. Bagaimana tahap proses pengambilan sampel? Ya, ada 3 tahap yang akan kita sampaikan dalam proses pengambilan sampel. Ya. Yang pertama adalah definisikan populasi. Definisikan populasi. Ya, ini salah tulis, populasi. Populasi sasaran seharusnya sudah ditemukan oleh peneliti ketika menemukan masalah dan masalah penelitian. Ini. Populasi sasaran itu kumpulan atau elemen yang memiliki informasi penelitian. Dan hasil penelitian dari populasi akan menghasilkan sebuah kesimpulan inferensial bagi kumpulan atau populasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan bingkai sampel. Bingkai sampel atau sampel frame itu merupakan wakil dari kumpulan atau elemen populasi sasaran. Contohnya peta suatu negara dengan provinsi-provinsinya atau daftar pustaka dengan judul buku dan pengarangnya, misalnya seperti itu. Kemudian tentukan jumlah sampel. Ya, langkahnya tentukan jumlah sampel. Merupakan elemen yang akan masuk dalam sampel. Dan besaran jumlah sampel ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya tujuan penelitian. Ya, sampel sangat dipengaruhi oleh tujuan penelitian. Jika penelitian itu bersifat deskriptif, biasanya membutuhkan jumlah sampel yang besar. Namun, jika untuk menguji hipotesis, mungkin jumlah sampelnya tidak perlu besar. Semakin besar jumlah sampel, maka akan semakin besar kekuatan statistiknya. Sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel, tentunya akan semakin kecil kekuatan statistiknya. Sehingga akan memengaruhi hasil penelitian. Ya, saya kira sampai di sini perjumpaan kita
mengenai sampel penelitian. Tetap semangat dan sukses untuk kita semua.